melepaskan sebagian energi ataupun melepaskan sebagian partikel. Jadi dalam molecular imaging ada dua yang kita gunakan. Jenis yang pertama adalah radiasi beta positif atau yang kita sebut dengan positron. Yang ini bentuknya partikel, partikel artinya ada bendanya, ada masanya, ada bendanya, ada muatannya. Kemudian yang kedua adalah gamma ray atau radiasi gamma yang tidak ada bendanya sebetulnya, karena dia berupa gelombang elektromagnet. Nah, kedua-duanya ini dihasilkan dari tadi atom yang tidak stabil kemudian berusaha untuk mencapai kestabilan. Yang satu melepaskan partikel bermuatan, yang satu hanya melepaskan energi dalam bentuk sinar gamma. Nah, bahan-bahan tadi kemudian dikenal dengan nama radionuklida atau radiofarmaka, yang komponennya terdiri dari dua komponen utama. Komponen yang pertama adalah komponen bahan radioaktif, yaitu bahan yang menghasilkan radiasi gamma atau positron tadi saya sampaikan. Dan yang kedua adalah komponen pembawa materi. Jadi komponen yang mengarahkan. Jadi contoh misalnya seperti ini. Akan dilakukan pemeriksaan speksiti untuk tiroid misalnya. Nah, tiroid itu kan dia sifatnya menyerap iodin. Sementara iodin sendiri kalau dalam kondisi yang stabil bukan atau tidak memancarkan radiasi. Maka kemudian ditambahkan bahan yang namanya teknisium 99M misalnya. Di mana teknisium 99M ini dia menghasilkan radiasi gamma. Nah, dengan mencampurkan dua materi tadi, kemudian diinjeksikan ke dalam tubuh manusia, maka kita bisa memastikan bahwa TC99M-nya atau teknisium 99M-nya akan mengarah ke tiroid karena diboncengi atau ada iodin di situ yang akan diserap oleh tiroid. Nah, kedua komponen itu tadi kalau digabungkan namanya radiofarmaka. Nah, ini contoh beberapa jenis radiofarmaka. Bisa pakai iodin 123 misalnya tadi, atau boleh pakai TC99M yang dicampur dengan iodin biasa. Kemudian bisa menggunakan sulfur koloid misalnya. Atau boleh menggunakan DMSA untuk kasus-kasus ginjal. Seperti itu. Nah, bagaimana proses pembuatannya radionuklida atau radiofarmaka? Ada 3 metode yang dikenal dalam proses pembuatan radiofarmaka. Kita rehat dulu 2 menit, ada suara azan. Dari radionuklida, contoh misalnya, yang kita lihat di sini adalah generator teknisium 99M. Jadi, salinnya atau NaCl-nya dialirkan dengan melewati rod atau kolom, di mana kolomnya ini memiliki indukan dari TC99M yaitu molybdenum 99. Nah, kemudian setelah melewati rod ini baru dihasilkan output berupa teknisium 99M atau TC99. Nah, generator ini khas ya, ini sangat khas. Jadi dan dijumpai umum di rumah sakit yang memang memiliki instalasi radionuklir atau kedokteran nuklir. Karena tidak mungkin untuk istilahnya apa ya? Tidak mungkin untuk membawa TC99M dari tempat yang terlalu jauh. Karena tadi ingat di depan saya sempat sampaikan bahwa bahan-bahan radioaktif ini berusaha untuk mencapai kestabilannya, yang artinya memiliki waktu tertentu untuk mencapai stabil. Kalau mau baca lebih lanjut, nanti
dikenal ada waktu paruh dan aktivitas dan lain-lain sebetulnya. Tapi kita skip itu, kita lebih konsentrasi ke komponen dan bagaimana cara kerja sistem kedokteran nuklir bekerja. Nah, yang pertama saya contohkan gamma kamera dan SPECT-CT. Jadi, gamma kamera dan SPECT-CT sebetulnya sangat-sangat identik, terutama gamma kamera ya, dengan speknya atau single photon emission tomografi. Jadi kedua-duanya berprinsip menerima radiasi gamma dan memiliki komponen yang sama. Bedanya kalau gamma kamera ya hanya gamma kamera saja. Kalau SPECT-CT adalah gabungan dari gamma kamera dan CT scan. Jadi kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri, ini hanyalah gamma kamera saja. Jadi ada dua kolimator di atas dan di bawah yang bergerak begitu untuk menerima data dan menerima sinar gamma. Sementara yang sebelah kanan adalah SPECT-CT. Jadi tadi gabungan dari gamma kamera, yang dua ini adalah gamma kamera. Kemudian di dalam sini ada gantry CT scan yang lengkap. Jadi ada X-ray tube, ada detektor yang kemudian bisa bekerja secara bersamaan ataupun independen. Jadi keunggulannya adalah kalau gamma kamera hanya mendapatkan informasi yang sifatnya fisiologis, sementara SPECT-CT mendapatkan informasi yang fisiologis dan anatomis. Nah, sebelah kiri ini adalah gambar dari gamma kamera. Jadi perbedaan yang selanjutnya adalah gamma kamera gambarnya 2 dimensi, sementara pada SPECT-CT gambarnya 3 dimensi. Nah, ini adalah diagram blok sederhana dari gamma kamera, baik pada sistem gamma kameranya sendiri atau pada SPECT-CT. Jadi, tentu saja ada gamma kameranya, yang di sini terdiri dari beberapa komponen. Ada kristal sintilasi, kemudian ada photomultiplier tube, lalu ada position logic circuit, kemudian pulse processing, correction circuit, dan kemudian pulse high dianalisa oleh pulse high analyzer, dan kemudian dihasilkan gambar atau image. Ya, tadi saya sudah sampaikan, ini adalah komponen dari gamma kamera. Jadi ada kolimator, kristal detektor atau kristal sintilasi, kemudian PMT, photomultiplier tube, ada preamplifier, position logic circuit, amplifier, dan pulse high analyzer. DAC dan sistem komputer tentu sajalah normal karena kita menghasilkan citra digital. Nah, kita lihat dari komponen yang pertama. Kita lihat dari komponen kamera gamanya. Jadi di kamera gamma atau di kolimator kamera gamma ini kita punya betul-betul kolimator. Jadi aluminium yang disusun sedemikian rupa untuk membuat atau memastikan radiasi gamma yang masuk ke dalam kristal sintilasi tegak lurus terhadap posisi kristal sintilasinya. Jadi kalau arahnya miring seperti ini dari samping, dia tidak akan masuk ke dalam, misalnya arah sinarnya seperti ini atau arah sinar gammanya seperti ini, maka dia tidak masuk ke dalam atau tidak diterima oleh kristal sintilator. Jadi hanya yang arahnya tegak lurus ke sana, yang kemudian diterima oleh kristal sintilasi. Kenapa? Karena ketika arah yang ke samping seperti ini diterima, maka yang dihasilkan hanyalah noise atau gangguan dari sinyal. Nah, karenanya maka setelah sinyal diterima dalam bentuk tadi ya sinar gamma, kemudian dikonversi oleh kristal sintilasi sehingga menjadi cahaya tampak, begitu. Ini detektor tadi, ini kolimator tadi ya, sudah saya sampaikan, kolimator. Nah, kemudian setelah sinar gamma kemudian melewati kolimator, akan diterima oleh serangkaian yang kita sebut dengan kristal detektor atau kristal sintilasi. Jadi apa yang terjadi? Seketika radiasi
mengenai kristal sintilasi, maka yang terjadi adalah kristal sintilasi ini akan berpendar. Dan pendaran ini kemudian akan menyebabkan terlepasnya elektron pada lapisan fotokatoda di bawah kristal sintilasi. Jadi radiasinya ke sana, kemudian mengenai kristal sintilasi, ini akan menyala. Kemudian ketika kristal sintilasi menyala, fotokatoda akan melepaskan elektron sebagai akibat dari terimaan energi radiasi cahaya tampak dari kristal sintilasi. Nah, bahan yang biasa dipakai untuk gamma kamera antara lain natrium iodida yang diperkuat dengan thallium atau NaITL. Atau ada juga yang menggunakan cesium iodida atau CSI. Nah, kemudian setelah radiasi tadi berubah menjadi elektron, maka elektron-elektron yang dihasilkan tadi akan dilewatkan pada rangkaian yang disebut dengan photomultiplier tube. Jadi isinya sebetulnya adalah dinoda-dinoda, begitu, yang masing-masing memiliki beda tegangan. Dari makin lemah, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Jadi yang paling ujung paling lemah, kemudian semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan yang paling terakhir ini nanti yang paling kuat. Nah, tujuannya apa seperti itu? Tujuannya adalah supaya terjadi proses penggandaan elektron. Jadi, ketika kita lihat yang sebelah kanan ya, ketika kemudian foton tadi melewati lapisan fotoelektroda menghasilkan elektron, kemudian elektron akan berjalan ke arah dinoda pertama. Setelah berjalan ke arah dinoda pertama, karena tadi tegangannya atau beda potensial di sini adalah angka tertentu misalnya, dan ada perbedaan dengan yang di sini, maka yang terjadi adalah elektron yang di sini akan mengalami penggandaan karena energinya makin meningkat. Sama juga ketika kemudian ke sini. Maka dalam gambar ini kita bisa lihat awalnya hanya satu elektron, kemudian multiplikasi menjadi 3. Lalu dari sini nanti multiplikasi lagi bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, tergantung beda dari beda tegangan atau beda potensial dari dinoda pertama ke dinoda kedua. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa kok harus ada photomultiplier tube? Secara sederhananya adalah untuk meningkatkan sinyal yang didapatkan oleh gamma kamera. Jadi karena sinar gamma itu energinya tidak terlalu besar ya, dalam arti berkasnya tidak terlalu besar. Kenapa? Karena bahan radioaktif yang disuntikan bukan bahan radioaktif yang memiliki aktivitas tinggi, maka butuh rangkaian yang digunakan untuk memperkuat sinyalnya. Sehingga sekecil apapun sinyal yang diterima kemudian bisa optimal untuk digunakan dalam kalkulasi citra. Nah, karenanya selain ada PMT, selain ada photomultiplier tube, ada juga preamplifier dan amplifier. Nah, preamplifier diletakkan persis di atas photomultiplier tube. Kemudian amplifier diletakkan setelah position logic circuit. Jadi, kedua-duanya fungsinya sama, bedanya adalah preamplifier untuk input dari position logic circuit, sementara amplifier digunakan untuk memperkuat output dari position logic circuit. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih position logic circuit? Jadi, kita tahu bahwa atau dari gambar yang tadi di depan, ya masih ingat, kolimator dari gamma kamera ukurannya kan besar, hampir seperti TV, bahkan lebih besar daripada TV. Nah, untuk membaca sinyal mana atau radiasi dari mana yang kemudian menghasilkan gambar, maka kemudian kita membutuhkan suatu sistem yang bisa menilai
koordinat dari sinyal yang diterima. Jadi bayangkan misalnya kayak apa ya? Bayangkan seperti peta misalnya. Jadi position logic circuit ini berperan sebagai peta koordinat. Sehingga ketika ada radiasi muncul di titik tertentu atau ada radiasi yang menghasilkan sinyal di titik tertentu, position logic circuit akan berpikir bahwa titik tersebut memiliki koordinat tertentu. Sehingga hasilnya apa? Ketika kemudian banyak radiasi dihasilkan di titik yang berbeda, maka kemudian sistem bisa menilai bahwa secara posisi X dan Y dari gambaran, sinyal tertentu ada di posisi mana. Nah, peran position logic circuit sangat penting untuk gambar kamera, karena kita tahu gambar kamera tadi gambarnya adalah 2 dimensi, dan tidak disertai dengan CT scan, sehingga pure citra yang dihasilkan betul-betul bergantung pada kondisi position logic circuit. Bagaimana position logic circuit membaca sinyal. Kemudian setelah position logic circuit ada yang namanya pulse analyzer, digunakan untuk menganalisa data. Jadi pulse analyzer ini dia bersifat memilah data yang tadi diterima. Jadi data yang tadi sudah diperkuat oleh photomultiplier tube, kemudian diperkuat oleh preamplifier dan amplifier, tidak selamanya lolos atau tidak selamanya cukup untuk membuat sinyal atau cukup untuk dirubah oleh analog digital converter menjadi data digital. Nah, PHA fungsinya adalah untuk memilah mana yang mencapai threshold tertentu untuk menghasilkan sinyal, mana yang tidak. Ketika tidak mencapai batasan tertentu atau threshold tertentu untuk menghasilkan sinyal, maka data tersebut atau pancaran radiasi tersebut tidak digunakan untuk membuat gambar. Sementara ketika melewati angka tersebut, angka tertentu, threshold tertentu, maka kemudian akan digunakan sebagai sinyal dalam pembentukan citra. Selanjutnya ada analog digital converter, ya kita tahu semua fungsinya merubah data analog, data kelistrikan menjadi data digital untuk diproses oleh komputer. Kemudian ada komputer processing. Sama seperti CT scan, maka pada gamma kamera menganut juga atau menggunakan juga metode yang disebut dengan back projection. Yang kedua adalah terkait dengan positron emission tomography atau PET. Oh, sorry. Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya dulu tentang spek CT dan gamma kamera? Jadi, sedikit berbeda dengan spek CT, sedikit berbeda, karena tadi kita tahu bahwa yang disuntikan untuk PET atau positron emission tomography ini adalah bahan radionuklida yang menghasilkan beta positif atau menghasilkan positron. Alatnya seperti apa? Alatnya hampir seperti CT scan. Ada dua gantry yang bisa kentara sekali seperti gambar yang sebelah kiri. Jadi ada dua gantry, yang depan gantry CT, kemudian di belakangnya ada gantry PET-nya, atau ada yang tidak terlalu kentara. Jadi antara gantry CT dan gantry PET tidak terpisah. Jadi satu, sehingga kemudian terkesan sebagai satu sistem yang terintegrasi, tidak terpisah. Nah, jadi menariknya adalah sekalipun menggunakan positron emission atau menggunakan beta positif atau positron tadi, sebetulnya baik PET CT maupun spek CT memiliki detektor yang berupa gamma kamera atau berupa detektor penerima sinar gamma. Jadi konsepnya, kalau tadi pada kedokteran nuklir yang gamma kamera dan spek CT, bahan yang dimasukkan ke tubuh kita adalah pemancar radiasi gamma, sementara pada PET CT bahan yang dimasukkan ke kita atau ke tubuh kita sebagai positron.
Nah, ketika kemudian positron ini memancar dari dalam tubuh, kemudian terkena molekul dari dalam tubuh, entah air, entah kalsium, entah garam misalnya, natrium atau kalium. Begitu keluar dari tubuh, karena proses yang tadi saya sebutkan, maka begitu keluar dari tubuh, yang keluar pun adalah radiasi gamma. Jadi, secara sederhananya ada satu proses tambahan lagi pada PET-CT, di mana positron tadi kemudian berinteraksi dengan atom atau material di dalam tubuh dan menghasilkan sinar gamma. Lalu kelebihannya di mana? Kelebihannya adalah karena ini menghasilkan positron, maka energi dari positronnya sendiri lebih besar dibandingkan sinar gamma. Jadi energi dari PET ini atau beta positif itu tadi kemudian berinteraksi dengan material bisa menghasilkan 2 atau lebih berkas sinar gamma. Jadi secara sederhananya seperti itu. Kelebihannya adalah sinyal yang didapatkan atau dihasilkan karena tadi berkas radiasinya bisa lebih banyak, maka sinyal yang dihasilkan juga lebih besar jika dibandingkan dengan spek CT. Nah, kita lihat komponennya. Jadi komponennya adalah seperti ini. Kalau dalam satu gantry yang jadi satu, bagian depan adalah X-ray tube dan detektor untuk CT, sementara bagian belakang adalah detektor untuk PET-CT-nya. Bagian atau komponen yang ada di dalam PET detektor tentu saja ada kristal sintilasi. Kristal sintilasinya ada yang sama dalam arti ada yang menggunakan NaITL atau ada juga yang menggunakan LSO atau GSO kalau nggak salah ya. Kemudian ada photomultiplier tube, lalu sama ada amplifier, dan position logic circuit digantikan fungsinya atau digantikan oleh timing comparator. Jadi, nah ini yang menarik, nanti kita akan bahas tentang bagaimana position logic circuit diganti timing comparator. Kemudian digital analog converter dan sistem komputer, masih sama seperti spek CT tadi. Nah, kita lihat ini adalah diagram blok dari PET-CT. Jadi sama ceritanya, dari radiasi adalah dari sini, radiasi gamma dari sini. Kemudian ini adalah kristal sintilasi yang merubah radiasi gamma menjadi cahaya tapak, yang kemudian mengkonversi atau dikonversi oleh fotoelektroda, lapisan fotoelektroda, sehingga menghasilkan elektron. Berarti input ke dalam photomultiplier tube ini adalah elektron, kemudian elektron, kemudian di sini elektron-elektron tadi kemudian diterima oleh VGA, yang nanti kemudian masing-masing VGA ini akan berhubungan dengan analog digital converter ataupun digital to analog converter. Dan kalau kita lihat ada pengontrol pada VGA itu yang berhubungan dengan yang tadi saya sampaikan, timing discriminator atau timing comparator. Baru kemudian dari sini sinyalnya akan diverifikasi. Jadi menariknya adalah ada dua input sinyal. Input sinyal langsung dari digital analog converter. Dan yang kedua adalah ada input dari timestamp logic. Jadi ada input berdasarkan waktu. Bagaimana nanti akan saya ceritakan kenapa kok butuh kemudian ada dua jenis inputan data untuk kemudian diproses oleh sistem komputer sehingga dihasilkan gambar. Jadi kita lihat di sini. Saya coba, saya nggak nulis. Oke, kita lihat di sini. Jadi ini adalah bentuk atau posisi dari detektor pada sistem PET atau positron emission tomography. Nah, sekarang karena tadi konsep kerjanya hampir seperti CT scan, maka objeknya ada di tengah sini.
Ada di tengah sini ya. Nah, dari sini sekarang kita tahu atau kita bisa membayangkan bahwa kalau pada gamma kamera gambarnya adalah dua dimensi dalam arti X dan Y, maka pada PET CT gambarnya adalah tiga dimensi. Dan karena tiga dimensi, maka position logic circuit tidak bisa atau tidak berarti lagi. Kenapa? Karena kalau position logic circuit kita pakai, maka dia hanya menilai dalam bentuk dua dimensi. Lalu, apa yang kita lakukan atau apa yang dilakukan oleh PET CT? Yang dilakukan adalah membandingkan waktu yang dibutuhkan oleh sinyal. Jadi menariknya di sini. Kalau misalnya ada sinyal di sebelah sini, katakan sinyal dari tengah dulu deh. Sinyal dari tengah. Ketika ada sinyal dari tengah, datangnya dari tengah gitu ya. Ada sinyal dari tengah sini. Maka kemudian radiasi ke arah sana dan radiasi ke arah sini akan diterima dalam waktu yang sama. Karena jarak tempuhnya sama, dari titik tengah ke sebelah sana dan dari titik tengah ke sebelah sini. Jarak tempuhnya sama, maka dua detektor di sini dan di sana akan menerima data di waktu yang sama. Ingat ya, di waktu yang sama. Kemudian sekarang, kalau misalnya sinyalnya asalnya dari sebelah sini misalnya, agak sedikit bergeser ke sebelah kiri. Posisinya ada di sini misalnya sekarang. Maka sinyal ke sebelah sini dibandingkan sinyal ke yang sebelah sana akan lebih cepat waktunya sinyal yang ke sebelah kiri dibandingkan sinyal yang ke sebelah kanan. Oke? Nah, dari situ maka kemudian sistem bisa menilai. Sistem bisa menilai posisinya secara sumbu X dan Y, kesananya Z ya, ke dalam Z. Posisi secara X dan Y lebih cenderung ke sebelah kiri atau lebih cenderung ke sebelah kanan. Maka dalam PET tadi kita butuhkan ada dua. Detektornya sendiri yang menerima radiasi dan time comparator atau time comparator yang membandingkan waktu yang dibutuhkan di titik ini dan ini lebih cepat yang mana. Jadi proses akuisisinya tidak seperti CT scan ya, yang berputar kemudian langsung ambil gambar itu, enggak. Kalau pada PET CT, pengisian datanya dihitung dari pixel ke pixel. Jadi dia akan ngambil dulu satu pixel dari atas ke bawah, kemudian diambil lagi pixel sampingnya dari atas ke bawah, diambil lagi pixel dari sampingnya atas ke bawah, ambil lagi atas ke bawah, sehingga kemudian dengan memanfaatkan time comparator, maka pengisian titik pixelnya akan lebih akurat. Nah, dari sinilah kenapa kemudian pada PET CT dibutuhkan ada dua, yaitu timing comparator dan juga detektor atau kristal sintilasi yang menerima sinyal. Makanya kita lihat tadi di diagramnya ada dua inputan. Ya. Nah, saya lanjutkan, fotomultiplier tube dan kristal sintilasi tadi sudah dibahas. Sama persis, tidak ada yang berbeda. Nah, paling yang agak sedikit berbeda adalah jenis amplifiernya. Kalau tadi ada pre-amplifier dan amplifier, maka pada PET CT ada dua jenis amplifier. Yang pertama adalah LNA, persis seperti amplifier pada pada gamma kamera. Tujuannya adalah mengkompensasi noise sehingga noise-nya berkurang. Kemudian yang kedua adalah variable gain amplifier atau VGA yang digunakan untuk mengkompensasi perbedaan variasi kuat sinyal. Jadi ketika ada perbedaan kuat sinyal, maka akan dikompensasi untuk kemudian menghasilkan data yang lebih akurat. Timing comparator tadi saya sudah jelaskan, jadi memilah sinyal yang diterima oleh detektor
untuk menentukan lokasi atau asal dari sinyal dengan berdasarkan waktu terjadinya sinyal. Lalu analog digital converter dan komputer processing atau ya komputer processing untuk membuat data digital. Ya, ini adalah kurang lebih diagram dari proses pembuatan atau pembentukan citra pada PET-CT. Yang terakhir adalah komponen dari CT scan yang menyusun spek CT maupun menyusun PET-CT. Yang menyusun spek CT maupun menyusun PET-CT. Jadi tidak berbeda dengan komputer atau tidak berbeda dengan sistem CT biasa. Jadi baik CT yang ada pada gamma kamera maupun PET CT fungsinya sama, spek CT maupun PET CT fungsinya sama dan bekerja berdasarkan prinsip yang sama, yaitu filter back projection untuk menghasilkan gambar. Lalu kemudian prosesinya menggunakan filter back projection dan transformasi Fourier untuk menghasilkan gambar. Ya, seperti yang Pak Maman jelaskan, saya pikir. Yang di gamma, Pak. Coba, Pak. Boleh lihat yang di gamma, yang gambar itu, Pak. Presentasi gamma. Iya, yang ada gambarnya itu. Yang kan tadi kan saya ngomongin DAC apa ya? Iya DAC. Digital atau analog? Halo? Iya, halo. Cek. Iya. Iya. Analog to digital converter maksudnya? Kalau DAC dia oke, ulang. Iya, silakan lanjut dulu. Di gamma ini kan dia di DAC apa ya? Nah, itu dia sebelum kolimator atau di mana Pak letaknya, Pak? Digital analog converter posisinya ada setelah amplifier. Posisinya setelah amplifier. Setelah amplifier. Jadi kalau susunan gamma kameranya ya, paling depan ada kolimator, kemudian di atas kolimator ada kristal sintilasi, kemudian di atas kristal sintilasi ada photomultiplier choke, setelahnya ada preamplifier, kemudian setelahnya ada position logic circuit, kemudian habis itu ada amplifier, baru setelahnya ada analog to digital converter. Analog to digital converter. Nyambung ke pertanyaannya Mbak Aisyah. Jadi kalau di PET-CT perbedaannya yang lain adalah ada DAC. Jadi sinyalnya bisa kemudian dibalikan dari digital dibalik ke analog untuk istilahnya memverifikasi. Karena kalau kita lihat kan 3 dimensi berarti kita harus melihat dari sumbu X, Y, dan Z gitu ya. Maka ada kondisi di mana sinyalnya itu akan dibalikan lagi ke analog. Tujuannya untuk apa? Untuk membandingkan dengan lebih baik tadi ya, baik oleh time comparator ataupun oleh VGA, sehingga sinyalnya bisa betul-betul disusun berdasarkan koordinat atau posisi yang tepat untuk membuat gambar 3 dimensi. Jadi kalau tadi di di PET-CT kita bisa lihat ada ADC sama ada DAC di diagram ini. Pak, mau nanya Pak. Kenapa yang di timestamp logiknya itu dia nggak ADC, Pak? Yang bawah, betul. Karena dia sebetulnya bukan menerima sinyal ya, Mas. Jadi inputannya kan tadi saya bilang ada 2 ya. Ada yang sinyal, sama ada yang perbedaan waktu. Jadi kenapa yang di timestamp itu nggak ada ADC? Karena dia hanya menerima perbedaan waktu aja.
menghitung waktu saja, menghitung waktu antara titik satu dengan titik yang lain. Asumsinya tadi, ketika jaraknya makin jauh, maka dia akan mendapatkan waktu yang lebih panjang. Jadi gitu, makanya dia tidak punya digital to analog converter. Nah, tapi pasti nyambung kemudian. Di sini, kenapa di sini ada DAC gitu kan ya? Kalau kita lihat di sini setelah timestamp kok nggak ada ADC, tapi Pak kok di bawahnya ada DAC yang kembali ke komparator gitu ya. Nah, ini fungsinya tadi sama seperti yang di atasnya. Jadi untuk memverifikasi bahwa tempatnya betul nggak sih sebetulnya. Karena kan tadi saya sempat sampaikan bahwa untuk membuat koordinat perlu dua kalau di PET-CT, yaitu datanya sama waktunya. Sehingga kemudian di sini ada proses membalikkan ke kondisi analog untuk bisa betul-betul diverifikasi sigma waktunya. Makanya di sini ada lambang sigma nih. Jadi perbedaan waktunya bisa dibandingkan satu dengan yang lain untuk menilai posisi yang sebetulnya. Oke. Ada pertanyaan lain, Mas Yusuf? Atau yang lain? Boleh dong Pak, mau nanya. Boleh, silakan. Saya kan baru masuk ya Pak. Maaf, jadi saya nanya PET dan spek city itu apa sih Pak? Sebenarnya saya baru masuk soalnya, nggak ngerti. Oh, Ngikut. iya, nggak apa-apa. Spek City dan PET City itu apa sih sebetulnya? Dua-duanya adalah modalitas atau alat yang digunakan untuk menghasilkan gambar, Mas. Jadi kalau kita main-main ke radiologi ya, kalau kita main ke radiologi, kemudian kita lihat kan di radiologi itu banyak alat untuk membuat gambar tubuh manusia gitu ya, gampangnya gitu ya. Ada CT scan, ada ultrasound, ada MRI. Nah, ada juga yang kemudian bekerja atau menggunakan prinsip radiasi sinar gamma yang berasal dari tubuh manusia. Nah, spek CT dan PET CT bekerja berdasarkan prinsip itu. Jadi tujuannya apa atau apa bedanya dengan CT scan misalnya atau apa bedanya dengan MRI gitu. Perbedaannya adalah kalau di MRI dan CT scan gambar yang dihasilkan itu lebih bersifat anatomi. Anatomi artinya kita bisa melihat oh itu loh tangannya, oh itu loh kakinya gitu. Sementara kalau pada PET CT dan SPECT CT lebih ke arah fisiologis. Fisiologis itu maksudnya lebih ke arah kalau misalnya ada tumor misalnya di dalam tubuh manusia, maka dengan PET CT dan SPECT CT lebih mudah untuk melokalisasi posisi tumornya karena kita bisa melihat bahwa di tumor terjadi penyerapan materi yang lebih banyak dibandingkan di tempat yang lain misalnya seperti itu. Sehingga fisiologis atau fungsi organ dari tumor itu jadi lebih terbaca dan lebih bisa dinilai. Oke. Gini, CT scan itu kan berdasarkan atau bekerja menggunakan prinsip radiasi sinar X gitu ya. Sementara MRI bekerja dengan menggunakan prinsip magnet dan resonansi. Nah, PET CT dan SPECT CT ini bekerja menggunakan prinsip sinar gamma tadi. Nah, jadi sekarang kita coba analisa gitu ya. Kalau kita lihat gambar di CT sama kita lihat gambar di MRI, kita bisa tahu persis posisi tumornya ada di mana. Sama-sama kita bisa tahu posisi tumornya ada di mana misalnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah tumor itu ganas atau tidak? Di MRI dan di CT scan tidak bisa menjawab. Atau misalnya kasusnya bukan tumor, misalnya kasusnya adalah
kematian jaringan misalnya di jantung atau infak di jantung. Kalau di PET, kalau di CT dan MRI, apakah bisa melihat? Bisa. Tapi seberapa parahnya nggak bisa melihat. Nah, kebalikannya dengan PET dan SPECT atau gamma kamera. Jadi gamma kamera bisa menilai atau bisa melihat seberapa parahnya, tapi tidak bisa melihat bentuknya dengan jelas. Makanya kemudian PET dan gamma kamera umumnya tidak berdiri sendiri, tapi digabung dengan CT atau MR. Jadi nanti kita akan kenal PET MR, PET CT, SPECT CT gitu. Untuk sehingga hasilnya bagaimana? Sehingga hasilnya komplit. Kita bisa melihat anatominya, posisi tumornya ada di mana. Terus kemudian kita bersamaan juga bisa melihat tumornya itu ganas atau tidak. Dalam arti tumornya tumbuh atau tidak, gitu. Udah. Entry-nya itu ada yang langsung satu sama yang enggak ya Pak ya? Antara PET itu ada bedanya atau pengaruhnya? Ya. Pengaruhnya secara prinsip nggak ada. Jadi apa namanya? Itu murni ke desain aja sih, Mbak. Jadi bukan kemudian yang satu akan apa namanya? Yang satu akan membuat misalnya khawatirnya ketika di CT scan hasilnya akan berpengaruh ke gambar PET gitu atau kebalikannya enggak. Jadi dia akan di on dan di off kan gantian. Ketika PET-nya nyala, maka detektor CT-nya tidak aktif. Kebalikannya, ketika detektor CT aktif, maka kemudian PET-nya tidak diaktifkan. Jadi tidak ada interferensi sinyal dari gamma kamera ke CT ataupun sebaliknya. Oh, jadi di desain seperti itu maksudnya nggak ada kelebihan tersendiri gitu ya Pak? Untuk yang tadi terpisah ya? Enggak sih. Mungkin dari sisi maintenance kali ya, kalau saya bisa menebak sih dari sisi maintenance. Jadi bisa dibongkarnya, yang satu dibongkar, yang lain nggak perlu dibongkar mungkin gitu. Kalau jadi satu, karena casingnya sama atau satu, jadi harus dibongkar. Tapi secara prinsip nggak ada, sama sekali nggak ada. Nggak ada perbedaan. PET CT sama SPECT CT itu ada apa sih namanya, efek sampingnya nggak ke pasien gitu? Efek samping tentu saja iya ada. Sebetulnya MRI sekalipun yang tidak menggunakan radiasi juga memiliki efek samping ya. Apalagi kemudian PET CT dan CT scan, PET dan CT scan. Baik sinar X-nya maupun sinar gamma-nya iya ada efek samping. Tapi apakah sebesar itu? Enggak. Kenapa? Karena misalnya contoh untuk PET CT misalnya atau untuk SPECT misalnya. Tadi kan saya sampaikan untuk SPECT itu yang disuntikan atau diinjeksikan adalah TC99M gitu ya. Nah, menariknya adalah TC99M ini cuma butuh waktu sekitar 6 jam sampai kemudian radiasinya tidak terukur lagi. Jadi proses dia untuk mencapai kesetimbangan itu sangat cepat. Waktu paruhnya sangat cepat. Sehingga efek samping secara jangka panjang saya pikir sama seperti efek radiasi. Jadi enggak efek stokastik dan deterministik, tapi sangat minim ditemukan efek deterministik. Efek stokastik kita belum bisa nebak sih ya, tapi kemungkinan akan ada efek stokastik karena itu adalah radiasi. Dan untuk alasan yang lain, maka pada pemeriksaan PET CT maupun SPECT CT, biasanya pasien akan dilarang untuk ketemu dengan anggota keluarga atau mereka akan ditempatkan di ruangan tertentu untuk mengisolasi diri selama beberapa waktu sebagai upaya untuk mengurangi
atau menunggu dari radioaktivitasnya mencapai titik paling rendah, sehingga tidak kemudian memberikan atau menyumbangkan radiasi ke lingkungan sekitar. Itu aja sih, Mas. Gunanya filter di channel 1, 2, sama N itu apa ya, Pak? Ya, untuk mengurangi noise sih sebetulnya. Mengurangi noise dari sinyal. Jadi sekalipun dia sudah diamplifikasi, ada kalanya kembali seperti si gamma kamera tadi. Sinyal yang dihasilkan kurang cukup untuk kemudian dikonversi menjadi sinyal digital. Sehingga untuk mengurangi noise kemudian ada filter di situ. Di timing diskriminatornya dia nggak dikasih filternya, Pak. Entah di sebelum itu komponen itu atau sesudahnya itu kenapa nggak dikasih, Pak? Iya, karena tadi kembali lagi time comparator itu tidak menerima sinyal, Mas. Tidak menerima sinyal. Jadi dia hanya memperhitungkan perbedaan waktu. Gimana ya cara menjelaskan supaya lebih mudah? Jadi gini, pada PET CT itu saya kembali sedikit cerita tadi ya. Jadi pada PET CT ya, itu sebenarnya baik PET CT maupun SPECT CT sebetulnya dua-duanya butuh sinyal dalam arti sinyal yang berasal dari radiasinya tadi, dan butuh satu sistem atau komponen lagi yang digunakan untuk meramalkan posisi, untuk melihat posisinya. Bedanya adalah kalau di SPECT CT yang menggunakan position logic circuit tadi, posisinya betul-betul berada di belakang dari amplifier. Betul-betul posisinya berada di belakang amplifier. Dan itu melekat langsung ke photomultiplier chip, bisa dibilang begitu. Jadi, ketika radiasi kemudian dirubah menjadi sinyal digital, bersamaan saat itu juga informasi dari posisi terbaca. Nah, sementara kalau di PET CT, sinyalnya didapatkan oleh kristal sintilasi melalui tadi VGA ya, yang diproses oleh VGA. Kemudian time comparator fungsinya untuk apa? Untuk menentukan posisi sebetulnya. Jadi dia hanya melihat posisi. Kalau ditanya apakah ada sinyal listrik, enggak. Justru dia menggunakan sinyal yang diterima oleh VGA tadi untuk membandingkan waktunya dari detektor yang posisinya berlawanan. Jadi masih ingat ke gambar saya yang sebelumnya nggak ya? Gambar saya yang ini. Jadi fungsinya time comparator itu hanya untuk membandingkan waktu saja, Mas. Membandingkan waktu dari sinyal yang diterima oleh VGA di sebelah sini atau detektor di sebelah sini dibandingkan dengan yang diterima di sebelah sini. Kalau misalnya sinyal yang diterima di sini lebih cepat dibandingkan yang di sini, maka time comparatornya akan memastikan bahwa berarti posisi si sinyal berasal lebih ke arah sebelah kanan. Karena yang di sini tadi lebih cepat dibandingkan yang di sini. Kebalikannya, kalau misalnya berdasarkan time comparator waktu yang diterima atau sinyal yang diterima di sebelah sini, yang muncul di sebelah sini lebih cepat dibandingkan yang sebelah sini, maka berarti asal dari sinyalnya itu berasal dari sisi yang sebelah sini. Kalau angkanya sama besar, yang di sini sama sini waktunya sama, berarti kemungkinan besar sinyalnya berasal dari tengah. Jadi time comparator tidak menghasilkan sinyal,
dia justru menggunakan sinyal yang berasal dari VGA tadi untuk memperhitungkan waktu. Nah, dari waktunya kemudian sekarang dia tahu posisinya atau letaknya ada di sebelah mana. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas.